Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan ini nanti dengan presentasi ya Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi kemarin kita sudah 2 minggu untuk menyusun fishbone masing-masing penelitian. Sebenarnya saya ada beberapa contoh fishbone mulai dari yang paling simple sehingga mudah dipahami gitu ya, menyusunnya seperti apa, mulai dari misalkan begini, kalau saya problem saya adalah fat ya, terlalu gendut, overweight ya, overweight. Nah, berarti kan itu masalah buat saya ya, berarti problemnya adalah diet kan gitu. Nah sekarang yang menjadi diet itu nanti, akibat dari diet itu ya, itu apa saja nantinya, apa yang harus saya lakukan ya. Nah itu nanti kita tarik ke belakang, mulai dari menu makanan, olahraga, kan begitu ya, konsultasi dokter, kemudian apalagi kurangi makan ya, bukan menghilangkan karbo tapi kurangi porsinya, terus gaya hidup kan gitu ya, gaya hidup, pola makan. Nah itu kan itu problem-problem akibatnya ya, sebab penyebabnya ya, penyebabnya apa, sehingga itu yang nanti akan mempengaruhi diet misalkan. Nah ini bisa kita simulasikan atau kita bisa buat dalam bentuk fishbone. Nah setelah itu nanti saya akan minta lagi nih dengan tools yang lain untuk menyusun review literatur. Itu mungkin Bapak-Bapak sudah sering melakukan review literatur begitu ya. Tapi caranya pasti akan beda-beda. Ada yang mungkin sistematis, ada yang penting saya baca dulu, nyatetnya nanti gitu kan. Terus nanti mungkin minggu depan lupa lagi, baca lagi begitu ya. Mungkin ada yang seperti itu. Ya, sehingga ketika kita mau menulis bingung gitu ya. Ada yang modelnya adalah dia baca setiap hari, kemudian dia catat apa yang dia baca dan sebagainya. Nah itu nanti merupakan aktivitas dari penyusunan proposal ya, maupun nanti penyusunan artikel penelitian ya, untuk dipublikasikan kepada halayak masyarakat, baik masyarakat akademik maupun masyarakat awam ya. Jadi nanti ini bisa kita manfaatkan. Nah, sebelum ke sana, yang pertama harus dilakukan adalah absensi dulu. Siapa yang sudah absen atau ada yang belum absen? Kalau yang belum absen, saya coba buka lagi presensinya. Mungkin Pak Isi atau Pak Riki belum sudah ya? Coba saya cek di kita sudah masuk ke pertemuan keempat ya. Jadi saya coba Oke, sudah semua. Baik. L-nya absen mandiri, pakai scan ya. Berarti Pak Misi mungkin pakai aktivitas ya. Iya Pak. Oke, bukan pakai barcode scanner. Apa namanya, QR code scanner. Baik. Berikutnya
Gimana? Mau presentasi tentang literatur review dulu atau presentasi masing-masing dengan Fishbone-nya? Fishbone dulu aja. Oke, baik. Silakan. Masing-masing saya batasi 15 menit ya, maksimum. Silakan, siapa yang mau duluan? Pak Misi, Pak Hidayat, Pak Riki? Boleh deh Pak, saya dulu. Oh ya, silakan. Izin share Pak. Ya, silakan. Sudah. Sudah kelihatan Pak? Silahkan, kelihatan sudah dan sudah terbaca kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk penelitian saya Pak, ini terkait dengan investigasi cybercrime ini potongan kecil dari penelitian saya Pak. Nah, yang mau jadi akar masalahnya yaitu di investigasi cybercrime. Nah, di investigasi cybercrime ini ada 4 komponen permasalahan. Yang pertama yaitu ada first responder atau investigator, kemudian ada tool and technique, kemudian ada metode, kemudian ada evidence atau barang bukti. Nah, untuk permasalahan yang pertama di first responder yaitu analisis evidence, analisis barang bukti yang dilakukan oleh investigator. Kemudian yang kedua yaitu olah TKP. Nah, karena olah TKP di cybercrime ini agak sedikit unik, jadi beda dengan misalnya olah TKP pembunuhan. Jadi data yang dibutuhkan atau evidence atau barang bukti itu bisa saja hilang kalau misalnya olah TKP-nya salah. Nah, kemudian untuk tool and teknik, jadi karena cybercrime itu berkaitan dengan teknologi dan teknologi itu terus berkembang dan kejahatannya juga pasti berkembang, maka perlu ada tool yang bisa mengakomodasi ya untuk pencarian barang bukti itu. Nah, kemudian untuk pemilihan tool. Nah, setiap kejahatan itu kan beda-beda ya. Ada yang misalnya kejahatannya dengan menggunakan smartphone, kemudian ada yang memakai PC atau misalnya di cloud. Itu pasti akan berbeda-beda untuk pemilihan toolnya. Nah, kemudian untuk metode dalam proses investigasi itu pasti ada metodenya. Nah, yang pertama yaitu ada penerapan metode. Nah, penerapan metode ini yang jadi masalah itu pemilihan metode investigasinya. Jadi setiap kejahatan itu pasti metodenya berbeda. Nah, berarti di sini permasalahannya yaitu bagaimana menerapkan metode yang sesuai dengan kejahatan yang terjadi. Nah, kemudian metode yang sudah ada apakah sudah menjadi standar atau belum? Karena di Indonesia sendiri emang sudah ada standar tapi belum bisa mengakomodir semua kejahatan. Kemudian ada evidence. Nah, untuk tantangan di barang bukti yang pertama itu ada namanya chain of custody atau keaslian barang bukti. Jadi ketika barang bukti diakuisisi, misalnya ada data tambahan yang masuk, itu kan akan merubah hash. Nah, akan merubah kemurnian si barang bukti tersebut. Nah, kemudian tantangan yang kedua yaitu enkripsi data. Jadi barang bukti yang akan didapatkan atau akan diakuisisi itu kebanyakan ya datanya itu terenkripsi. Jadi perlu ada proses decrypt dulu
untuk bisa mengakuisisi data. Mungkin itu Pak gambaran sederhana dari ini Wisbon terkait dengan investigasi cybercrime. Terima kasih Pak. Baik, berarti problem yang diangkat oleh Pak Misi itu adalah investigasinya ya. Iya. Investigasinya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan metode dengan teknik? Itu satu. Oh iya. Ya. Kedua, teknologinya posisinya ada di mana? Apakah makanya tadi di bagian tools-nya itu kan tidak terlihat itu teknologinya ya. Iya. Ya, mungkin langsung saja Pak Misi menyebutkan bukan tool-nya tapi teknologinya gitu ya. Oh iya. Jadi nanti teknologinya itu di bawahnya itu nanti melekat tool-nya mau pakai apa, nanti menyesuaikan dengan teknologinya. Itu ya. Jadi nanti mungkin tools dan tekniknya bisa dijadikan satu di bagian metode kalau menurut saya ya. Karena di situ kan sebenarnya teknik juga tidak berbeda dengan metode begitu. Ya. Jadi langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan oleh investigator kan gitu ya. Yeah. Investigator untuk memecahkan sebuah masalah di cyber ya, khususnya di kejahatan cyber. Nah, sekarang sudah muncul nih undang-undang baru dan tim baru yaitu namanya Cyber Police. Ya, Cyber Police itu sudah ada direktoratnya sendiri dan sekarang sedang marak diviralkan di media-media massa ya, baik online maupun broadcaster ya seperti TV ya, kemudian di sosial media ya. Nah, nanti juga kalaupun memang fokusnya ke investigasi, berarti nanti fokuskan misalkan ke teknologinya. Kan mungkin CSI ya, Crime Scene Investigation itu di TV kabel itu ada tuh di mana-mana, di macam-macam ya, ada di Fox atau di stasiun TV di Amerika itu ya, mulai dari CSI di Los Angeles, kemudian macam-macam ya. Ada juga yang khusus Navy gitu ya, khusus Angkatan Laut itu namanya NCSI gitu ya. Nah itu mungkin bisa dipelajari dari situ kan, salah satunya. Dari teknologi yang pertama kali dikedepan ya, teknologi, kemudian olah TKP ya, dan tentunya nanti harus ada SDM-nya juga nanti ya, SDM-nya mau dibahas atau tidak di situ. Nah itu apakah yang dimaksud dengan first responder ya, itu yang saya kurang paham istilahnya. Jadi nanti mungkin bisa dicari istilah-istilah bakunya ya, dengan membaca banyak artikel tentang cybercrime gitu ya, mungkin sudah banyak sekali. Kemudian nanti juga akan saya sampaikan di bagian literatur review, ketika kita melakukan review terhadap literatur ya, ada beberapa artikel investigator lah atau assessment gitu ya, itu juga banyak, salah satunya mengedepankan keterbaruan dari referensi ya. Jadi kalau referensinya di bawah atau lebih dari 10 tahun itu dianggap jelek gitu ya. Ini ada dosen minta materi pengenalan divisi kemarin. Jadi kalau saya boleh sarankan, nanti bisa dibuat semacam itu. Jadi dari aspek teknologi, ya, kemudian dari aspek expertise, ya. Jadi dari nanti expertise-nya itu nanti dilihat dari
yaitu nanti arahnya ke teknik tadi, ke metode pengolahan, ke teknologi, kemudian kemampuan dari SDM-nya, ya harus seperti apa. Evidence itu juga nanti juga muncul kan, di situ ada masalah-masalah ya, sebabnya karena ada di enkripsi, kemudian chain of custody, ya itu bisa juga disampaikan di dalam ini. Dan kalau bisa memang nanti mengerucut saja untuk yang program doktornya. Jadi nggak apa-apa semua disampaikan, tapi nanti poin-poin bagian mana yang menjadi target penyelesaian studi, ya kan. Teknologi banyak nanti yang dipakai. Basisnya mau kemana nih fokusnya? Ya, apakah pertama dari services? Ya, services itu misalkan layanannya media sosial. Ya, fokusnya jangan ke semua media sosial mungkin ya, tapi bisa juga dulu dipotong-potong aja. Misalkan investigasi terhadap bukti di WhatsApp, misalkan, ya kan di situ ada fingerprint dan sebagainya. Kemudian atau bisa juga di Instagram, bisa juga di Facebook, bisa juga di MySpace dan sebagainya. Itu fokuskan saja di satu services misalkan ya, media sosial. Ya, bisa juga yang lain kan, bisa juga model kayak YouTube gitu ya. Itu juga bisa ya sebagai barang bukti. Kemudian dari sisi kontennya, dari sisi hardware-nya ya, peralatannya itu kan semua bisa masuk ke teknologi gitu. Ya, kemudian metodenya pasti akan berbeda ya. Kalau Anda masuk ke sosial media, tekniknya beda, metodenya beda. Kalau Anda fokus di mobile, teknologinya nanti metodenya akan berbeda. Web itu akan berbeda lagi. Jadi nanti dikerucutkan ya, dikerucutkan menjadi lebih spesifik. Kemudian evidence ya, itu juga nanti fingerprint sebagainya kan itu juga akan berbeda-beda itu nanti cara menginvestigasinya. Ya, kemudian olah TKP ya. Kemudian nanti analisis evidence mungkin masukkan di bagian evidence saja kalau begitu langsung ya, analisisnya ya. Nah, first responder itu mungkin bisa juga masuk ke ini aja, ke metode gitu ya. Metode atau teknologi boleh silakan aja. Kalau menurut saya ya, atau mau berdiri sendiri seperti ini juga boleh. Nanti mungkin ada kajian khusus tentang respondernya itu sendiri ya. Misalkan dari sisi ekspertisnya, dari sisi apa yang harus dia kuasai, kemudian dari sisi teknik, dari sisi yang lain-lain ya, itu mungkin bisa. Jadi nanti cybercrime itu kan banyak ininya ya, aspeknya ya. Jadi itu bisa dipilih salah satunya. Dan ini sudah dikonsultasikan dengan Bu Selvi atau Pak Agus. Prof Taufik. Oh, Prof Taufik ya. Promotornya Prof Taufik. Kemudian yang keduanya Bu Selvi Bu sama Selvi. Bapak. Oh, sama saya ya. Oke, sama Bu Selvi sudah. Karena Bu Selvi memang spesialisnya ke network security ya. Jadi mungkin beliau yang lebih paham banyak tentang istilah-istilah dan perkembangan penelitian di bidang ini. Sudah juga Pak ke Bu Selvi, tapi belum terlalu intens, masih intens ke Prof Taufik sih Pak. Oh, masih intens ke Prof Taufik. Oke. Baik, kalau Prof Taufik nanti mungkin lebih banyak ke masalah metode biasanya Pak Taufik ya. Kalau teknologi, evidence, itu nanti mungkin lebih ke selfie ya. Saya menjembatani di antaranya aja lah. Ya. Jadi nanti silakan saja didiskusikan oleh Pak Taufik. Kemudian yang tidak kalah penting juga itu studi literatur, nanti kita bahas tentang ini ya. Sudah berapa banyak? Ini saya barusan saya tutup jangan ya. Saya barusan juga melakukan asesmen terhadap artikel saya gitu, dan skornya juga tidak terlalu bagus gitu ya. Karena mungkin ada beberapa referensi yang terlalu lama gitu ya. Ternyata saya lihat referensinya misalkan itu 2010 sudah nggak boleh dipakai ya, ternyata sudah border sekarang. Kalau 2011 masih oke misalkan gitu ya.
karena sudah masih 10 tahun gitu. Dan itu lumayan menyebabkan bagi tools itu menyebabkan nilai yang lumayan turun gitu ya. Kemudian masalah authorship, masalah languages, ya, terus masalah macam-macam nanti saya coba tampilkan juga ya. Mudah-mudahan saya masih buka. Oke. Pak, mau menanggapi dan sedikit curhat, Pak. Kenapa? Ini nanti live loh ya di YouTube ya. Siap. Nah, untuk yang pertama Pak, mau menanggapi ini Pak untuk metode dan teknik. Untuk metode sendiri, yang saya tangkap itu berbeda dengan teknik Pak. Jadi yang maksud saya teknik di sini itu teknik akuisisinya. Nah, kalau metode itu tahapan-tahapan investigasinya. Ya, di dalamnya ada teknik. Ya, di dalamnya ada teknik untuk melakukan akuisisi, teknik untuk mengamankan jaringan dan lain-lain. Iya. Nah, terus untuk yang curhatnya Pak, Kenapa? jadi gini Pak, saya itu kan mengajukan tentang cyber digital forensic profiling gitu. Jadi melakukan profiling terhadap sebuah atau terhadap cybercrime gitu. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan, kira-kira apakah harus mencakup semua cybercrime atau fokus aja Pak? Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, saya udah konsultasi dengan Prof. Taufik. Kalau Prof. Taufik itu lebih ke coding, Pak. Iya, sebagian metodenya banyak nanti. Iya. Terus dan beliau juga menawarkan untuk meneliti ini, Pak, digital quarantine ecosystem. Jadi ada tawaran juga dari Prof. Taufik, Pak. Tapi karena saya belum paham, pertama, terus kedua mungkin fokus saya ke digital forensic profiling. Mungkin ada saran dari Bapak, saya harus seperti apa gitu Pak? Baik, ada lagi? Sudah. Baik, jadi ada dua ya. Saya tanggapi dulu yang terkait dengan teknik. Bisa saja si tools and teknik boleh dijadikan satu, atau dia berada di bawahnya metode. Ya bisa juga nanti metode, nanti kan ada teknik, ada toolsnya begitu ya. Nah itu silakan saja. Ya, itu kan pasti akan bersama. Ada algoritma di situ kan gitu. Ada implementasi, ada kalau standar metode itu kan nanti justru bisa jadi kalau standar metode itu harapannya itulah yang nantinya bisa dijadikan sebagai salah satu temuan terbaruan dari penelitian Pak Misi begitu. Ya, jadi kalau misalkan ada kasus begini dipecahkan oleh Pak Misi untuk melakukan investigasi cybercrime, itu punya akhirnya menemukan standar ya, mulai dari mendekripnya, kemudian cara pengolahan awal TKP dan sebagainya. Nah itu kan akan menjadi satu rekomendasi misalkan, dan syukur-syukur bisa menjadi standar. Nah kalau itu bisa dicapai, itu menjadi tahapannya, menjadi tahapan awal dari keterbaruan atau novelty yang bisa Pak Misi capai, salah satunya gitu ya, termasuk nanti penerapannya juga. Ya, makanya di situ nanti di metode kan ada tools and teknik misalkan kalau mau dibuat begitu, kemudian nanti ada algoritmenya, ya, kemudian implementasi, ya standar implementasinya seperti apa. Itu silakan saja, nanti didiskusikan. Dan setelah itu, saran saya setelah fishbone ini muncul, ya sudah ada bone yang besarnya, kemudian ada bone yang kecilnya gitu ya. Nah, untuk mencapai bagian kepalanya ini sehingga menjadi salah satu solusi yang bisa ditawarkan, nanti buat timeline-nya Pak. Ya, jadi roadmap-nya itu dalam bentuk fishbone sudah
dipetakan. Nanti masing-masing peta itu implementasinya dalam bentuk timeline misalkan ya. Dibuat targetnya, milestone-nya dibuat. Ya, jadi kalau misalkan bagian pemilihan metodenya itu harus sudah fix ya, Pak. Kalau lihat dari karakteristik Pak Taufik itu umumnya Pak Taufik itu ingin melihat mahasiswanya itu harus tahu dulu ya, what are you doing, ya. Kemudian how to implement, how to find, ya. Habis itu jalan, gitu ya. Selama paling tidak what are you doing terus you are doing nothing gitu, kita nggak tahu apa-apa ya percuma gitu ya. Pak Taufik itu biasanya selama ini memang beliau mahasiswanya lebih matang begitu ya dalam hal, jadi memang untuk penyusunan proposal pasti lama ya beliau biasanya. Karena apa? Beliau inginnya bahwa mahasiswa itu benar-benar tahu apa yang dikerjakan oleh mahasiswa itu, terus bagaimana melakukannya, supaya apa? Ya supaya nanti ketika menyusun proposal berikutnya sudah bisa berlari kencang gitu, karena sudah tahu apa yang dilakukan, datanya mau ngambil bagaimana, mau ngambil di mana, melakukannya seperti apa. Memang di awal pasti lama, karena kita harus mencari sendiri ya, pertama topiknya, sudah dapat topiknya, kemudian mungkin mencari datanya, sudah dapat datanya, mencoba melakukan pra-processing. Nah, pra-processing ini nanti kan dikaitkan dengan tujuan akhir penelitiannya mau kemana. Nah, untuk menuju ke situ bagaimana caranya, kan gitu. Nah, setelah itu sudah dapat, kita menyusun proposal mulai dari latar belakang sampai ke metode gitu ya, itu sudah jauh lebih matang, sehingga ketika di awal memang kita terseok-seok, tetapi berikutnya lancar. Kenapa? Karena kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan dan target apa yang harus kita lampaui gitu. Dibandingkan kita menyusun saja gitu ya secara teoritis proposal kita, tetapi what are we doing kita nggak tahu. Gitu. Nah itu lebih kita bikin proposal cepat, tapi nggak bisa berlari kencang gitu, karena kita masih meraba-raba, aduh proposal saya sudah jadi, beban saya berarti saya harus segera melakukan penelitian, ini gimana caranya ya untuk dapetin datanya, ya kemudian ngolahnya bagaimana, apa yang harus saya ambil gitu. Nah itu lebih sulit ya, lebih lama dibandingkan kita lama di awal tapi kita tahu pekerjaan apa yang harus dilakukan. Ya itu tipikal Pak Taufik biasanya seperti itu. Jadi malah mahasiswanya diminta untuk matang dulu di proposal. Ya Pak Misi, jadi mungkin terkait dengan pertanyaan pertama itu yang harus dilakukan. Nah sementara yang kedua yang tentang curhat, sebelumnya saya ingin tanya yang kaitannya dengan tadi apa, digital quarantine ecosystem. Karantin ekosistem. Nah itu targetnya apa? Saya belum nangkap itu. Saya juga belum paham sih Pak. Kemarin itu kan idenya apa? Belum tahu juga Pak. Jadi saya tuh sama Prof Taufik disuruh untuk nyari paper atau nyari referensi terkait dengan itu Pak, digital quarantine ekosistem. Tapi pas saya cari-cari saya gak paham juga sih Pak, nggak dapat malah. Gitu, nah, itu kaitannya dengan apa nih? Apakah ada kaitannya dengan pertanian? Badan karantina, ya badan karantina pertanian. Kemudian didigitalkan gitu. Saya juga kurang paham Pak. Kemarin saya tanya juga ke Prof Taufik, kata beliau cari-cari aja dulu katanya. Ya kali aja ada ide dari baca-baca. Sebenarnya begini, kalau di security itu tidak spesifik ya untuk bidang tertentu, sebenarnya itu bisa di-adjust dan bisa diimplementasikan untuk berbagai macam field ya, area gitu ya. Bisa bermacam-macam field area gitu. Tapi apa namanya? Ya itu tadi harus diperjelas dulu arahnya mau kemana. Karena misalkan begini, kalau memang itu mengarah ke digital karantin ekosistem, itu kaitannya dengan
apa namanya, sertifikasi, kemudian ya sertifikat gitu ya, sertifikat yang unik dan sebagainya. Kalau risetnya berarti bukan ke arah sana gitu. Kalau digital karantin ekosistem, berarti nanti Pak Misi harus membuat semacam architecture dan desain ya. Jadi bikin aja model seperti tadi. Taruhlah misalkan kalau sekarang kan Pak Misi kan kepala ikannya itu adalah investigasi di cybercrime. Berarti sekarang diganti adalah dengan digital karantin ekosistem. Nah, di situ untuk menuju ke sana apa yang diperlukan di situ. Ya. Kenapa perlu itu? Jadi kan perlu harus dicari ini sebab-sebabnya nih. Ya, bisa jadi teknologi pasti masuk ya, kemudian security itu pasti masuk gitu kan. Nah, di security apanya yang nanti yang diperdalam. Kemudian nanti governance mungkin juga perlu ya, sistem tata kelolanya. Ya, kemudian metodenya juga pasti ada kan gitu ya. Apa yang diimplementasikan, nah itu yang harus diperjelas dulu targetnya mau kemana. Gitu. Atau kalaupun bisa minta diskusi dengan Prof. Taufik, kira-kira yang diinginkan itu seperti apa, gitu ya, sehingga jelas gitu keperluan network security-nya nanti kan macam-macam ya. Ya, yang jelas sih pasti itu tadi teknologinya ada, metodenya atau algoritmnya juga pasti ada, kemudian governance-nya mungkin bisa jadi ada, karena kan itu harus diatur berarti kalau memang ini nanti menempel ke lembaga ya. Contoh misalkan BSSN misalkan ya, Badan Sandi Negara, Badan Cyber ya, Badan Siber dan Sandi Negara sekarang itu gabungan dari Lemsanik dan waktu itu Badan Siber ya kalau tidak salah. Nah, itu kan mereka kan tidak memikirkan hanya untuk pertanian saja, hanya untuk perikanan saja, tetapi mereka umum, mereka mengembangkan apa namanya, sebuah arsitektur, metode, algoritma yang nanti bisa diimplementasikan untuk berbagai bidang. Ya, seperti sertifikat itu kan standar, tidak ada sertifikat khusus untuk agriculture, sertifikat khusus untuk perikanan kan tidak. Ya, justru nanti fokus penelitiannya adalah bagaimana mengenerate sertifikat itu supaya aman. Ya, aman, kemudian unik dan tidak bisa dipalsukan. Itu kan salah satu novelty yang bisa kita kejar. Ya, terus nanti dari situ desainnya secara global Pak Misi buat misalkan dan itu dipatenkan, nah itu sudah novelty lagi. Gitu ya. Jadi nanti memang harus banyak baca literatur. Nah, setelah ini kita bahas nanti literaturnya seperti apa. Harusnya minggu ini kan sudah masuk ke teknik pengumpulan data, tapi nanti saya gabung saja teknik pengumpulan data dan pendekatan analisis yang bisa digunakan untuk analisis datanya ya. Kalau tidak salah kan pertemuan keempat dan kelima, 4 itu pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 5 itu adalah analisis datanya gitu ya. Nanti kita gabung saja sambil diskusi saja. Toh kita masih punya banyak waktu gitu. Ya. Cuman yang harus ditekankan nanti ke pembimbingnya itu harus intens itu ya. Di awal-awal tuh sebenarnya untuk menyusun proposal sebisa mungkin intens. Dulu saya waktu studi S3 di Jepang itu justru saya di awal sudah diskusi itu sebelum saya masuk, karena memang itu persyaratan dari beasiswa juga ya, salah satunya harus sudah ada promotor, ya, kemudian sudah harus ada proposal, ya. Meskipun kemudian ketika saya diterima beasiswanya dan diterima juga di program doktor di Kyushu University, sampai di sana ketika saya baru masuk studi di program itu, akhirnya berubah juga temanya gitu ya. Jadi saya harus bikin proposal lagi, ya, dan kebetulan di lab saya itu juga cukup strict, setiap hari harus bikin laporan ya, catatan laporan harian ya. Kemudian aktivitasnya ya, Senin itu aktivitasnya diskusi dengan misalkan waktu itu dengan mahasiswa internasional, itu kita harus diskusi itu. Terus kemudian laporannya nanti kan tiap sore itu saya harus kirim ke promotor. Aktivitas mahasiswanya itu harus ada gitu.
Selasa saya kursus bahasa Jepang. Ya, kemudian Rabu itu ada bukan zemi, tapi diskusi ringan sambil makan siang dengan semua anggota lab, baik mahasiswa Jepang maupun mahasiswa internasional. Kamis itu bedah buku, ya. Masing-masing itu dikasih buku, dikasih chapter, kita bahas. Ya, kemudian Jumat itu saya zemi, jadi semua anggota lab itu kumpul. Ya, semua anggota lab itu kumpul di sebuah ruangan seminar. Ya, di situ kita presentasi itu, wajib presentasi, apapun presentasinya, perkembangan riset, apa yang kita baca, aktivitas kita sehari-hari dari Senin sampai Jumat itu disampaikan aja. Yang penting kita mengutarakan dan melakukan seminar, ya, dan itu digilir, ya, tidak semuanya mahasiswa karena pasti akan lama. Dan itu dilakukan di siang hari setelah makan siang sampai sore. Ya, Sabtu bimbingan saya dengan promotor, ya, Sabtu atau Minggu gitu. Nah, itu terjadi seperti itu selama hampir 3 tahun. Ya, tidak hanya pada saat menyusun proposal. Nah, di Ilkom ini ya harus sebaiknya memang seperti itu. Ya, apalagi sekarang Anda didukung dengan mata kuliah yang notabene-nya adalah membantu mempercepat proses pembentukan dan penyusunan proposal. Ya, ada mata kuliahnya sendiri-sendiri kan, ada topik khusus. Kemudian sekarang ini ada perancangan penelitian ilmu komputer. Kemudian nanti ada ujian tertulis gitu ya, ujian kualifikasi tertulis, ujian kualifikasi lisan, sampai nanti terbentuknya satu proposal. Dan harapannya itu di semester keempat itu sudah jadi semua. Jadi ada waktu lah ya, walaupun sebenarnya kalau di luar negeri dari pertama kita masuk itu sudah harus ada proposalnya dan sudah harus mengejar publikasi begitu. Ya, kalau ini kan berarti mungkin baru di semester 3 lah paling cepat gitu ya. Mudah-mudahan sih sebelum itu sudah bisa bisa prelim semua begitu supaya nggak terlalu lama. Karena masa studinya kan 3 tahun sebenarnya ya program doktor. Ya, apalagi nggak ada beasiswanya kan pengennya cepat selesai Pak ya. Gitu. Kalau ada beasiswanya justru mahasiswa tuh malas kayaknya ya. Justru diperpanjang aja deh biar beasiswanya maksimum gitu kan dapatnya. Betul, Pak. Karena jatahnya 3 ditambah 1 tahun perpanjangan, udahlah sekalian aja 4 tahun. Rata-rata begitu kebanyakan ya pengalaman saya sebagai dulu menjadi reviewer di Dikti untuk untuk studi ke luar negeri ya, dari tahun 2013 sampai 2019 ya. Terus habis itu pandemi udah nggak pernah lagi terlibat. Oke, gitu Pak Isi ya. Kira-kira nanti silahkan didiskusikan. Baik, sekarang berikutnya. Ini Pak Bondan nggak ada kabar ya? Baik. Belum ada. Tolong dikontak nanti ya Pak Isi ya, Pak Bondan. Saya coba dikontak, masih belum ada jawaban. Oke. Mungkin sakit giginya berlanjut Pak. Kalau kemarin nunggu dokter ya, mungkin kalau dokter gigi kan biasanya nggak cukup sekali untuk datang gitu ya. Mau tempel aja mesti 5 kali dulu datang ya. Tempel sementara ini sementara jadi sementahun ya, yang permanennya enggak juga. Baik, sekarang siapa? Pak Hidayat atau Pak Riki? Saya boleh Pak. Oke, Pak Riki silakan. Oke, terima kasih. Saya izin share Pak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini terkait masalah sinopsis riset untuk target di S3 ini, Pak Heru. Ya. Memang targetnya adalah bagaimana mengimplementasikan sebuah pertanian urban yang memiliki keterbatasan lahan. Jadi permasalahan di perkotaan itu adalah lahan-lahan yang terbatas. Ini ada beberapa studi kasus yang pernah diterapkan di negara-negara di luar Indonesia, termasuk di Jepang. Ini sangat konsen ya, intens dia memberikan sebuah pertanian indoor perkantoran yang dimana kalau kita lihat itu namanya Pasona kalau nggak salah, perusahaan Pasona yang perkantorannya semua itu dilakukan untuk pertanian cerdas.
Kemudian ada juga dari beberapa negara-negara yang lain sudah menerapkan vertical farming di Uni Emirat Arab, kemudian juga ada di Amerika. Nah, jadi sedikit ringkasan, ini adalah tadi usulannya. Nah, memang pendekatannya terkait masalah model proses pengairan yang kemarin sudah diskusikan juga dengan beberapa teman yang menggunakan water management, ya ini untuk irigasi. Termasuk dengan Pak Ian kemarin. Iya, dengan Pak Ian. Kebetulan kenal juga Pak dengan Pak Ian. Oh ya. Selanjutnya juga ada otomatisasi berbasis pada IoT. Ini termasuk tadi perubahan berupa ya penjadwalan, kemudian ada controlling, monitoring yang dilakukan secara real time. Nah, sedikit Pak Heru ini terkait masalah diskusi untuk minggu ini untuk Fishbone. Jadi ada beberapa komponen tadi bond-bondnya adalah metode, ada di sistem, teknologi, ada manusia, ada mesin, dan ada di lingkungan. Jadi targetnya memang bagaimana penerapan sebuah pertanian perkotaan atau urban farming dengan menggunakan teknik vertical farming. Jadi teknologinya tadi di sini bagaimana isunya model lahan yang terbatas, kemudian ada verticulture, usulannya menggunakan sistem bertingkat. Lalu nanti ada, ini kurang terbaca ya, ada namanya model untuk aquaponik, kemudian juga ada dilakukan secara bertingkat dengan model smart irrigation, ada juga smart cerdasnya. Nah, untuk metodenya ada beberapa menggunakan optimasi. Memang beberapa literatur coba dikumpulkan Pak Heru terkait masalah detection untuk misalkan bagaimana proses pengairan, kemudian bagaimana proses untuk nutrisinya, lalu juga termasuk juga deteksi untuk jenis-jenis penyakit-penyakit atau hama-hama yang memang akan melekat di pertanian tadi. Jadi konsennya adalah di metode ini beberapa sudah coba dibaca ya, tinggal dikaji lagi Pak Heru, mungkin nanti perlu masukan tentang AI. Bisa di slide itu Pak. Oke, baik. Ini ada tentang AI detection-nya, nanti bisa menggunakan CNN, kemudian juga ada model klasifikasi untuk otomatisasi menggunakan fuzzy dan untuk prediction. Lalu dari sisi teknologi tadi ada AI juga, water management dengan remote sensing. Sistemnya nanti bagaimana membuat sebuah lebih efisien, lalu penggunaan pupuk secara otomatisasi berdasarkan kebutuhan yang diperlukan, termasuk efisiensi lahan, biaya. Ini adalah isu-isu yang menjadi permasalahan di pertanian urban. Lalu bagaimana fleksibel untuk melakukan monitoring indoor maupun outdoor. Nah, ini ada beberapa nanti komunikasinya dan protokol isu-isu yang memang akan coba dicari jalan keluarnya dalam penyelesaian penelitian ini. Sedikit untuk ini Pak Heru baru sekedar merancang, jadi yang tahap awal ini bagaimana proses pengembangan pada model pertanian ini misalkan dalam padi secara vertikal untuk lahan yang terbatas. Nanti ada beberapa data-data histori yang coba kami kaji. Memang saya masih belum secara intens dengan Prof. Edi karena yang bidang di pertanian yang lebih konsen untuk data-data histori ini mungkin Prof. Edi yang lebih banyak memberikan masukan nantinya, termasuk dengan kajian-kajian masalah yang harus dilakukan. Kemudian juga nanti di sini ada skenario sistem seperti apa. Inilah nanti yang mungkin hari ini kita akan diskusikan masalah state of the art-nya tadi terkait dengan tinjauan pustaka, lalu bagaimana related riset yang terkait dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Nanti tahapan ini kita membuat sebuah model bagaimana merancang sistem cerdas dengan perangkat sensor-sensor yang dibutuhkan untuk model pada tanaman vertikal. Jadi ini adalah sedikit Pak Heru garis besar dari proses untuk penelitian tentang model pertanian vertikal dengan sistem cerdas. Itu saja Pak. Ini ada beberapa literatur coba saya kumpulkan. Memang banyak sekali, tapi saya coba mencari gap-gapnya kira-kira yang terkait dan memang ada hal yang baru yang mungkin bisa dimunculkan dalam penelitian ini. Itu aja Pak Heru, sedikit gambaran yang mungkin bisa dibantu untuk usulan-usulannya dan perbaikan ke depannya. Oke, baik Pak. Pak Kiki, jadi ya sekali lagi saya mungkin sering menyampaikan kepada saya juga pribadi yang mengingatkan kemudian kepada mahasiswa itu ya, jadi kadang kita berpikir bahwa yang namanya smart itu nanti ternyata tidak lain hanya sekedar otomatisasi.
gitu. Jadi nggak ada bedanya antara smart dengan otomatisasi. Ya, arahnya jadi cuma ke sistem kontrol aja, bukan ke smart mechanism ya, ke smart system gitu. Jadi nanti kan di sini ada unsur sistem cerdasnya, ya. Jadi nanti jangan sampai nanti sistem cerdasnya justru nggak kelihatan, ya. Nanti malah cuma sekedar sistem kontrol, bukan sistem cerdas. Ya, sifatnya hanya sistemisasi saja gitu. Ya, jadi perlu di apa namanya, perlu di benar-benar di fokuskan gitu, bahwa kalau memang ini sistem cerdas berarti nanti penelitian kita memang ada unsur sistem cerdasnya, yang setidaknya kan ada prediksi gitu ya, paling mudah lah. Bahkan mungkin ada yang tidak hanya kontrol gitu ya, tapi juga ada sistem prediksinya, dan itu semua kan pasti ada knowledge-nya. Nah, dari knowledge itu belajar dari datanya kan gitu. Jadi data itulah yang nantinya akan menjadi landasan dasar untuk menciptakan smart systemnya tadi. Ya, gitu. Kalau yang kita lakukan di zaman-zaman dulu mungkin hanya sebatas pada sistem kontrol. Jadi misalkan begini, kalau suhu di ruangan itu ada batas threshold 23 derajat di rumah kaca misalkan gitu ya. Terus ternyata dia lebih tinggi sehingga kelembabannya rendah. Ya, itu kan berarti kita harus semprot sprinkler misalkan ya. Terus kalau misalkan dia terlalu apa namanya basah misalkan ya, jadi kelembabannya tinggi, mungkin kita nyalakan pemanas misalkan ya, atau apa begitu ya. Nah, itu kan sebenarnya baru pada sistem kontrol ya. Ya, jadi hanya otomatisasi saja, menggantikan fungsi manusia dengan peralatan. Nah, kalau di konsep IoT itu justru nanti dari info-info atau data-data yang diberikan oleh IoT itu bisa dipelajari oleh sistem ya, sistem kita, sehingga bisa memprediksi misalkan dari data-data yang ada ya, terus dia akan berbicara masalah dari sisi varietasnya yang dia tanam untuk apa ya, kemudian kondisi sekarang dengan data-data yang dia terima selama ini seperti apa, sehingga dia bisa memprediksi apa yang harus dilakukan ke depannya begitu. Nah, itu yang mungkin bisa membedakan antara sistem kontrol dengan sistem cerdas begitu ya. Jadi bisa mengira-ngira lah, sama seperti misalkan begini. Kalau kita berkendara ya di jalan raya, terus kita ketemu persimpangan. Ya, persimpangan 4 lah ya, persimpangan 4. Kalau sistem kontrol itu kita melihatnya ketika kita sudah di persimpangan. Ya, kita lihat kanan, kiri, depan, ada kendaraan lain atau tidak. Kalau tidak ada, kita terus. Kalau ada, kita berhenti kan gitu. Tetapi kalau sistem cerdas, dia sebelum sampai persimpangan, dia sudah baca historinya itu. Kan begitu, sehingga dia jauh lebih hati-hati dibandingkan sistem kontrol. Misalkan dia melihat waktunya, oh kalau jam segini kan trafiknya kosong biasanya. Dari sebelah kanan itu kebetulan satu arah misalkan ya, dia sudah pelajari itu. Gitu. Jadi nggak mungkin kalau saya melanjutkan perjalanan itu jadi berbahaya misalkan gitu. Ya, terus trafiknya mungkin tidak terlalu padat. Kemudian atau bahkan mungkin di kondisi seperti sekarang itu kemungkinan besar jalannya ditutup ya, sehingga kita sudah bisa memutuskan sebelum di perempatan itu saya harus melakukan apa. Itu bedanya dengan antara sistem kontrol dengan sistem cerdas. Jadi nanti supaya rambu-rambu itu bisa kita pahami dan bisa kita bedakan gitu Pak. Ya, oke. Ya, itu yang selalu saya tekankan sebenarnya ke saya juga gitu. Ini saya bikin sistem kontrol atau sistem cerdas begitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang ambigu juga. Ya. Kemudian sudah didiskusikan dengan Prof. Edi belum ya? Prof. Edi baru satu kali, Pak Heru baru dengan. Kalau Bu Yuni baru Rabu ini janjiannya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi mungkin Pak Heru boleh sedikit tanya Pak. Memang nanti ini jujur ada benang merah antara tadi sistem cerdas dengan kontrol yang memang tadi saya sebutkan, sepertinya memang baru konsepnya ke sistem kontrol. Nah, mungkin ada beberapa metode-metode untuk
misalkan tadi ada sebuah prediksi, kita berbicara pada data-data histori, misalkan deteksi penyakit daun, seperti itu Pak Heru. Ya. Sehingga nanti ada sebuah knowledge bagaimana supaya tidak terjadinya penyakit daun ini berdasarkan dari data-data kriteria-kriteria sehingga kita bisa mengantisipasi. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai walaupun belum cerdas juga ya Pak Heru ya, setidaknya sistem ini bisa melakukan ke depannya itu kalau terjadi sebuah gangguan penyakit pada jenis batang atau daun, maka sudah memberikan notifikasi agar diantisipasi supaya tidak terjadi penyakit itu pada tanaman. Itu tadi beberapa paper yang sudah sempat saya baca-baca tentang CNN, Pak Heru. Ya, betul. Itu salah satu cara paling sederhananya begini. Dari data-data yang kita dapatkan dari sistem kita itu mungkin bisa diprediksi. Misalkan kalau di 3 bulan yang akan datang itu adalah musim kemarau, biasanya sering muncul penyakit ini. Nah, kita flashback begitu. Kira-kira kondisi kita selama kondisi di environment kita yang dideteksi oleh perangkat kita itu ada nggak nanti yang bisa menyebabkan peluangnya tinggi untuk kena penyakit itu gitu. Nah itu salah satu cara sehingga kita bisa antisipasi itu Pak. Apa yang harus dilakukan begitu ya, itu salah satunya. Itu bukan hanya sekedar sistem kontrol tapi juga sudah bisa memutuskan berdasarkan knowledge itu dan itu kan perlu training ya. Betul. Kan itu. Baik. Terima kasih Pak Heru. Ya, sama-sama. Nanti akan saya sampaikan ke Bu Yuni hari Rabu insya Allah sore-sore jam 6. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Hidayat, ini karena Pak Bondan belum hadir juga, silakan. Izin share screen. Silakan Pak. Sudah tampak ya apa PowerPoint? Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru dan juga kawan-kawan untuk waktu pemaparan tentang deskripsi topik penelitian disertasi yang akan saya lakukan. Adapun kalau klasternya saya mesti agak ambigu Pak Heru. Ini apakah di komputasi cerdas atau di sistem komputer ya? Arah algoritma robotik ini. Kalau promotornya itu Profesor Dr. Insinyur Agus Bono, kemudian anggota promotornya Ibu Karlisa dan anggota promotor kedua Ibu Sri Wahyuni. Kemudian untuk topiknya yaitu perancangan sistem navigasi yang optimal untuk robot beroda pemanen buah melon yang dengan studi kasus di perkebunan ATP Cikarawang Bogor. Kemudian untuk kalau slide-nya belum jalan atau di saya aja ya? Oh, maaf ya Pak, sebentar. Masih cover? Atau saya coba ubah? Oh, saya coba ubah ini Pak, ubah share screen. Entire. Pakai window atau entire juga ya, boleh Pak? Jadi pakai ini Pak, pakai coba kalau pakai tab nggak bisa dia. Ya, ini pakai window sih. Oh, pakai window. Baik. Juga nggak pakai window aja coba. Nah, ini ada Pak ya? Ya, sekarang ada. Ya. Coba lihat display-nya lagi Pak. Tadi apa itu? Oh, belum ya, belum sampai ke sana ya. Oh ya, silakan. Materialnya ya, maksudnya secara umum, jadi material untuk membangun robot itu dibutuhkan bahan pembuat robotnya, kemudian ada sensor dan juga jenis penggerak. Itu penggeraknya itu bisa roda ataupun berkaki. Lokasinya itu perkebunan ATP Cikarawang, target usernya industri pertanian, kemudian bagaimana mengimplementasikannya, salah satunya adalah merancang algoritma perencanaan jalur atau path planning mobil robot yang optimal di perkebunan buah melon. Adapun untuk display-nya, ini Pak kurang lebih mungkin gambarnya mohon koreksi kalau ada banyak yang salah. Jadi secara umum seperti yang kemarin, jadi yang Bapak anjurkan itu untuk targetnya yaitu tentang produktivitas pertanian, kemudian kualitas hasil pertanian dan efisiensi di pertanian tersebut.
dari tulang-tulangnya, yaitu di bagian teknologi. Nah, ini masih secara umumnya Pak, maksudnya jadi ada yang menggunakan UAV, kemudian ada wear robot, leg robot, manipulator, klaim robot. Juga mungkin kalau di aquaculture ada robot yang water robot itu. Ya. Kemudian dari sisi pertaniannya, nanti ada tanaman pokok, ya, maksudnya seperti padi dan lain-lain. Ada juga buah-buahan, ada tanaman hias. Dari sisi lingkungan itu ada indoor, ada outdoor, ada pertanian vertikal, kemudian yang berundak, kemudian lahan luas. Dari sisi algoritma itu ada digunakan metode klasik untuk path planning dan metode heuristik. Kemudian ada juga deep learning, machine learning, dan deep reinforcement learning serta reinforcement learning sendiri. Itu baik untuk tentang pertaniannya ataupun tentang di robotnya, yaitu untuk mendeteksi semacam kematangan ataupun monitoring penyakit yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Kemudian dari sisi governance ini berarti diperlukannya regulasi, yaitu kebijakan tentang pemanfaatan teknologi pada pertanian. Kemudian regulasi lahan pertanian, juga ada regulasi penyediaan material dan komponen khususnya untuk robot. Dari sisi material, itu robot itu bisa dibangun dengan bahan baja, dengan pertimbangan kekuatan. Kemudian ada juga rubber, gitu ya, berbahan plastik, ada juga aluminium, dan ada juga Kevlar. Kemudian yang menjadi pokok ataupun fokus pada disertasi itu nanti adalah pertama dari sisi teknologi adalah wear robot, kemudian pertaniannya yaitu di kebun buah, kemudian dari sisi algoritma yaitu algoritma path planning dengan menggunakan antara reinforcement learning ataupun deep reinforcement learning. Kira-kira mungkin seperti itu Pak, gambaran dari Fishbone yang telah saya buat. Assalamualaikum. Iya Pak. Masih di mute Bapaknya Pak? Sorry, saya mute ya. Baik. Jadi saya tadi sudah capture Fishbone-nya. Oke, jadi beberapa koreksi dari penggunaan istilahnya itu juga mungkin ada yang algoritma ya Pak yang perlu diinginkan, bukan algoritma. Oh iya, algoritma Pak ya. Iya, yang bakunya ya. Terus saya coba cek lagi yang kaitannya dengan KBBI. Mungkin bisa pakai situsnya KBBI ya, kbbi.kemdikbud.go.id untuk ngecek baku atau tidak. Baku atau tidaknya ya. Karena kita akan menulis bahasa formal gitu, jadi bahasanya juga tulisannya harus formal. Kemudian metode juga ini sudah oke. Ya, bukan metode ya, tapi metode ya? Iya, metode yang bakunya. Kalau yang metode itu justru tidak baku. Jadi algoritma, terus metode itu bisa diinginkan. Terus kalaupun pakai bahasa Indonesia, semuanya harus bahasa Indonesia. Jadi seperti government itu mungkin bisa diganti dengan pemerintah gitu ya. Terus nggak ada industrinya Pak, kalau ada pemerintah. Oh iya Pak, berarti masuk industri apa ya? Ya nggak tahu, nanti tergantung nanti, atau kemitraan juga bisa. Nanti mitranya bisa dengan industri, bisa dengan petani, bisa dengan peneliti, bisa dengan macam-macam lah ya. Government itu juga bisa gitu ya. Kalau mau di situ kemitraan juga boleh kalau mau dibandingkan government gitu. Nanti kemitraan itu bisa bermitra ke siapa saja, ke pemerintah, ke industri, ke pelaku usaha, kemudian ke petaninya sendiri.
Nah, ini bisa disampaikan. Jadi kalau saya pikir sih lebih baik ke mitraan aja, Pak. Jadi di situ di dalamnya nanti ada dengan pemerintah, dengan industri, dengan government itu masing-masing kan nanti ada tanggung jawabnya. Pemerintah nanti ada cabangnya lagi itu kaitannya dengan governance-nya, ya, kebijakannya, ya, kemudian mungkin dukungan apa ya, dukungan pemerintahnya ya, Ya, regulasi gitu-gitu mungkin. Kalau dengan industri mungkin teknologinya, ya, pemasarannya gitu-gitu. Silakan saja nanti. Ya, alhamdulillah semuanya cukup cukup baiklah untuk menyajikan apa yang sudah mulai paling tidak tahu mau apa gitu iklan. penelitiannya. Tinggal nanti dimatangkan di masing-masing grup penelitiannya ya, grup penelitinya ya dengan para pemotor dan peneliti. Nah, berikutnya tentunya kan nanti untuk memperbanyak itu ya, untuk mengetahui gap-gap apa yang tren sedang terjadi sekarang, itu bisa diinikan ya, bisa disampaikan gitu ya ketika kita sudah membaca literatur. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya masuk? Berarti maksudnya gini Pak, kalau untuk Pispon tadi itu kan artinya Pispon yang rancangan secara umum ya, ya Pak ya. Ya. Artinya bahwa saya akan membuat suatu suatu hal yang besar seperti Pispon tadi. Kemudian untuk disertasi itu berarti mengambil bagian salah satu bagian atau beberapa bagian dari Pispon tadi ya Pak ya. Ya, tergantung dari fishbone yang dibuat. Kalau dia fishbone-nya sudah spesifik, seperti contoh misalkan, saya ada ya, saya coba yang paling mudah ini. Tadi saya ada dapat, saya coba create fishbone market share. Saya sih kalau lihat produk fishbone, saya cari tidak ada ini. Oke lah, misalkan saya coba share screen ya. Terlihat ini? Terbaca? Sedang proses ada Pak. Baik. Nah ini, kalau sudah spesifik misalkan ya, misalkan ini ada kemampuan akademiknya yang lemah begitu ya. Apa yang menyebabkan kemampuan akademiknya lemah? Mungkin dari lecture-nya ya. Dari lecture-nya, artinya dari dosennya, lecturer-nya, kemudian dari courses-nya, dari student-nya, dari akademik, dari faktor-faktor yang lain ya, atau partners, parents. Nah, kalau sudah spesifik, contoh misalkan seperti ini sih, sebenarnya bisa dikerjakan semua ya penelitiannya. Ini tahun pertama, ya ini tahun kedua, gitu, yang atas mungkin tahun pertama, bawah tahun kedua misalkan begitu. Karena ini spesifik ada di sekitar kita. Tapi kalau besar seperti tadi yang disampaikan, kan nggak semua teknologi bisa dicapai oleh Pak Sidayat ya. Jadi ya, mungkin ambil poin-poinnya, teknologi mana, fokusnya mau kemana. Makanya tadi saya sampaikan bahwa
setelah kita membuat Fishbone, bikin roadmap-nya dalam bentuk fase-fase timeline gitu ya. Misalkan semester 3 itu mau yang mana dulu mau dikejar nih. Gitu. Semester 4 mau dikejar yang mana. Ya, dalam bentuk timeline seperti ini. Saya coba contohkan lagi. Oke, ini saya dapat juga ini ya, tentang how to create research roadmap. Saya share lagi. Oke. Terbaca? Ada Pak. Baik. Ini, setelah kita punya tadi Fishbone, maka coba bikin timeline-nya seperti ini. Ya. Ini risetnya tentang menulis draft proposal. Ini contoh misalkan ya. Dan milestone-nya itu ada macam-macam nih. Mulai dari memilih topik, kemudian tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Misi, bahwa Pak Misi dengan draft topik itu harus melakukan ini dan itu yang disebut dengan do preliminary research. Ya, nah itu masuk ke fase pertama, misalkan seperti itu. Kemudian nanti ada determine needed info, creating timeline, find keyword, consult books and databases, prioritize sources, misalkan itu masuk fase kedua. Ya, text note sampai ke fill in holes itu masuk fase 3 misalkan. Nah, langkah-langkah yang masuk ke Fishbone ini yang Pak Hidayat buat tadi, ambil saja, mau sebagian boleh kalau memang tidak terkejar semua, ya makanya nanti didiskusikan dengan para pembimbing. Apakah cukup sebagai, yang penting kan adalah begini, kecukupan sebagai syarat lulus sebagai seorang doktor, begitu ya. Jadi ini harus kita diskusikan dengan para promotor, ya, karena beliau lah yang mungkin lebih tahu ini kira-kira layak atau tidak, cukup atau tidak sebagai penelitian calon doktor, gitu Pak. Ya, jadi nanti setelah itu jelas, clear, ambil, masukkan ke fase-fase ini. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Mungkin lebih cocoknya nanti timeline-nya dalam bentuk waktu saja, Pak. Ya. Fase pertama itu misalkan periodenya kapan sampai kapan, fase kedua kapan sampai kapan, fase ketiga kapan sampai kapan. Sehingga nanti clear. Dan itu menjadi milestone nanti Pak Hidayat dengan yang lain juga itu harus membuat yang namanya milestone kalau bisa ya. Sehingga itu lebih clear nanti kita bisa masuk menyelesaikan target kita. Demikian Pak Hidayat kira-kira. Ya, jadi dipilih saja. Kalau saya lihat tadi terlalu banyak Pak, terlalu besar ya untuk masih tahu. Iya, nggak apa-apa, dijabarkan aja sedetail-detailnya ya, daripada kita malah bingung apa yang mau dikerjakan, mendingan detailkan aja apa yang sudah kita tahu. Setelah itu kita pilih saja ya, mana kira-kira yang bisa kita selesaikan dalam waktu 3 tahun, maksimum 4 tahun begitu ya. Ya walaupun sebenarnya jatah lama studi S3 itu sampai 7 tahun sebenarnya, tapi apakah memang mau sampai 7 tahun, kan sayang waktunya ya. Dengan nanti selesai 4 tahun maksimum misalkan begitu, 3 tahunnya kan kita bisa cari-cari hibah. Terus dari sekarang ya saya sarankan ini Pak Riki keluar ya. Katanya jaringannya jelek. Oh iya nggak apa-apa. Jadi saya sarankan dari sekarang mumpung masih di awal tahun, tolong buat proposal hibah penelitian untuk program doktor. Ya, Pak Misi juga ya. Jadi nanti untuk danaan ya lumayan itu 50 sampai 100 juta gitu ya. Jadi itu bisa membantu kalau kita butuh peralatan. Kemarin kan kemarin Pak Hidayat ikut ini nggak ya pengenalan divisi ilmu komputer keilmuan? Lupa kayaknya enggak mungkin Pak. Hari Sabtu ya. Oh iya, berarti mungkin yang lain Pak Dedi atau siapa gitu. Nah itu salah satunya bisa dipakai untuk membeli drone misalkan kalau memang perlu itu, ya itu lumayan gitu ya untuk atau sewa drone ya kalau beli mungkin
Saya nggak tahu apa diizinkan atau tidak oleh penyandang dananya. Tapi biasanya sewa ya, biasanya. Demikian Pak Hidayat. Ya. Ya. Jadi dipilah saja mana yang menjadi prioritas untuk itu. Kalau kemarin sih diskusi dengan Bu Karisa, arah awalnya sekarang fokus ke yang path planning itu Pak. Oh ya Jadi sudah. menerapkan algoritma yang baru gitu Ya, dibandingkan oke. yang Boleh. lain. Iya, syukur-syukur bisa dipecah menjadi beberapa artikel ya Pak. Jadi tidak jadi satu artikel gitu. Iya Pak, amin. Oke, baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk ke materi berikutnya ya. Baik, ini terlihat semuanya? Sudah, Pak. Baik. Ya, ini sebenarnya pertemuan minggu lalu ya, tapi saya sampaikan sekarang. Nanti pertemuan hari ini yang keempat itu nanti kita diskusikan pada pertemuan berikutnya, supaya saya ingin mematangkan sebenarnya sebelum masuk ke literatur review, paling tidak kita sudah harus tahu ya problem apa yang mau kita angkat ya. Artinya setidaknya adalah temanya dulu, topiknya dulu, mau arahnya kemana. Kalau kita sudah melakukan literatur review tapi belum tahu arahnya mau kemana, kan nanti takutnya yang kita baca malah tidak ada kaitannya dengan penelitian kita, kan begitu ya. Jadi kita lakukan ini. Nah, beberapa yang sudah kita lakukan itu kemarin kan kita membuat fishbone diagram, dan alhamdulillah sekarang sudah punya semuanya, ya sudah punya semuanya. Dan ini salah satu studi kasus saja, dan saya sudah sampaikan tadi ya beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu, dan ini juga sudah saya berikan pada saat pertemuan kedua, sebelum pertemuan kedua berlangsung. Ini saya skip saja. Oke, ini saya masuk ke materi literatur review. Jadi tipe-tipe literatur itu bisa banyak, bisa novel, cerita pendek, legenda, mitos, anekdot, puisi, sampai ke artikel ilmiah. Ya, sampai ke artikel ilmiah. Nah, yang menjadi literatur buat kita itu kebanyakan ya tergantung bidangnya. Kalau bidang kita mungkin lebih fokus ke sini, ya, fokus ke sini atau fokus ke esai. Tapi kalau misalkan orang sosial, bisa jadi anekdot, mitos, legenda, cerita pendek, novel itu bisa jadi literatur, kan begitu ya. Tapi kalau kita di kelompok teknologi, umumnya kita sangat jarang menggunakan cerita pendek, mitos itu sebagai bahan-bahan literatur kita. Ada yang pernah selama ini pakai mitos atau legenda untuk literaturnya? Belum, Pak. Belum pernah. Misalkan begini, wah itu legenda bendungan Jatiluhur, itu konon dulu airnya berasal dari sini, dikeluarkan oleh siapa begitu ya, seseorang, sehingga sekarang menjadi seperti sekarang gitu. Itu kan nggak bisa kita angkat ya, walaupun itu adalah bagian dari teknologi misalkan, ya itu tidak bisa. Jadi kita bisa fokus di artikel ilmiah, baik dalam bentuk jurnal maupun proceeding. Nah sekarang dari mana kita mulai? Ya, kita punya banyak literatur, bingung yang mana yang mau dibaca, terus bagaimana nanti melakukan summarization-nya. Tidak punya literatur, lebih pusing lagi, lebih bingung lagi, ya. Jadi harus ada trik paling tidak untuk kita bisa melakukan review terhadap literatur-literatur yang akan kita gunakan di dalam bahan-bahan penelitian kita. Ya tentunya butuh strategi ya masing-masing. Nah, di perkuliahan saya, ya saya mungkin cenderung lebih kepada berbagi pengalaman saja ya. Dan masing-masing orang punya caranya sendiri-sendiri, dan belum tentu cara saya fit dengan bapak-bapak sekalian. Tapi setidaknya mungkin bisa berbagi apakah ini cocok dengan bapak-bapak sekalian atau tidak. Kita mulai dengan practical tips. Ini ada beberapa panduan untuk melakukan studi literatur, caranya seperti apa.
ya. Ini masing-masing bidang tentunya punya cara sendiri-sendiri. Ya, health sciences itu punya panduannya, kemudian social science itu punya panduannya. Di kita mungkin di teknik ya atau di sciences ya kita punya caranya sendiri. Silakan nanti bisa di-download ini ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setidaknya ini modal awal ya. Modal awal ini adalah kalau kita belajar mengemudi, ini adalah panduan mengemudinya ya. Jangan sampai kita tidak tahu mana rem, mana persneling ya, kemudian mana gas, mana setir, mana persnelingnya ya, itu juga paling tidak kita tahu ya. Bagian dashboard mana, bagian persneling mana, kemudian gas, rem dan sebagainya. Ini adalah panduannya ya. Setidaknya kita tidak salah arah atau salah menggunakan mobilnya. Ya, kemudian ini pengalaman pribadi saya yang jelas kita sudah harus bermain-main tidak hanya dengan Scholar, Google Scholar, tapi juga sekarang mungkin kita bisa tambahkan salah satunya adalah tambahannya lagi ya. Sorry, misalkan ResearchGate. ResearchGate-nya itu researchgate.com ya, kalau tidak salah, saya lupa. Saya cek dulu daripada saya salah nanti. ResearchGate, .net, sorry. .net ya. Terus mungkin juga LinkedIn. .com ya. Setidaknya yang pertama harus kita lakukan ya di dalam tadi sudah saya sampaikan di awal untuk melakukan review terhadap literatur yang akan kita gunakan adalah kita tentukan topik dulu, topik, subtopik, kemudian tujuan penelitian kita apa, baru kita tentukan atau kita cari literaturnya. Ya, jangan kita cari literatur dulu, ya kemudian baru menentukan topik gitu ya. Jadi biasanya masalah itu makanya minggu lalu kan saya sampaikan bahwa kita itu sebenarnya sebagai dosen, sebagai peneliti itu sebaiknya cari masalah. Ya, cari masalah bukan dalam arti masalah di masyarakat ya, tetapi masalah penelitian. Karena apa? Karena itu akan memudahkan kita. Dan biasanya orang yang intuisinya tinggi dan sering sering berhayal begitu, kadang-kadang itu ide-idenya banyak. Ya, ide-idenya banyak sehingga mereka lebih mudah untuk menemukan ide dibandingkan kita yang pendiam, pemalu, penyendiri dan sebagainya ya. Itu malah susah ya. Nah ini itu dulu ditentukan. Kemudian punya nggak kita digital library? Ya, kemudian kita punya nggak pengalaman dengan Google Scholar, ResearchGate, LinkedIn dan riset-riset media sosial lainnya ya. Kan sekarang jadi kalau kita sebagai dosen atau peneliti, janganlah hanya bergabung ke Facebook, ke Instagram, gitu ya. Tapi mungkin masuk ke sosial media yang memang khusus peneliti, ya seperti ResearchGate ya dan yang sejenisnya. Ini salah satunya, ya. Jadi nanti Anda paling tidak familiar terhadap tools-tools yang bisa digunakan untuk melakukan pengelolaan terhadap literatur. Saya yakin Bapak semua, Pak Misi, Pak Riki, dan Pak Hidayat, ya, itu bisa atau familiar dengan yang namanya Mendeley. Ya, ResearchGate. Ada yang sudah atau ada yang belum punya akunnya ResearchGate? Ada Pak, sudah. Alhamdulillah ada. Oh, semua ada? Iya. Oke, baik. Itu salah satu. Itu setidaknya ada satu poin penting. Ya, apalagi kalau kita bisa masuk sebagai membernya Scopus gitu ya. Itu ya walaupun tidak member tapi paling tidak kita punya akun lah di Scopus sehingga kita bisa cari-cari bahan bacaan literatur ya yang nanti bisa kita gunakan.
Baik, EndNote ini mirip seperti Mendeley, cuma Mendeley ini kan Mendeley ini adalah publication atau academic research, apa namanya, resources management ya. Ya, jadi sama seperti Mendeley, EndNote ini cuma dia berbayar. Oke, jadi ini yang harus dikuasai. Ya, sebelum kita melangkah ke literatur review. Kemudian kita juga harus tahu resource mana yang menjadi tempat kita untuk mendapatkan literatur-literatur tadi. Ya, di kampus itu saya harus dapat di mana, di luar kampus itu kita harus dapat di mana, di pasca kita harus dapat di mana. Nah, ada satu tempat yang mungkin jadi surganya buat peneliti karena publikasinya itu bisa kita akses dari mana-mana gitu ya, tanpa harus berbayar, padahal itu sebenarnya kalau kenyataannya bisa jadi paper yang kita download itu sebenarnya berbayar ya kalau kita masuk ke lokasi aslinya. Ada yang tahu namanya apa? Selain ResearchGate? Sci-Hub. Oh ya, Sci-Hub ya, Scientific Hub ya. Ke Sci-Hub ini juga bisa menjadi seperti itu. Saya nggak menuliskan ya. Iya, saya nggak menuliskan ini, takut nanti bermasalah nggak ya kalau saya menuliskan di sini. Saya malah mempromosikan, coba ya. Ya mudah-mudahan sih tidak lah ya. Oke. Iya. Ya, saya tambahkan aja lah di sini. Oke. Baik. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa coba kita manfaatkan ya. Manfaatkan tools-tools yang sangat membantu kita untuk meningkatkan kualitas tulisan. Ya. Bisa kita gunakan Whitesmoke, Grammarly, WriteCheck, Turnitin, Swan, ya, Duplichecker, Popsure ya. Nah, ini sangat membantu penulisan kita. Bahkan sekarang ini dijadikan sebagai salah satu bukti, sebagai alat bukti bahwa artikel kita memang benar-benar sudah dilakukan penilaian, baik terhadap kualitas substansi maupun kualitas tulisan. Ya, nah substansinya mungkin dilakukan oleh peer, ya, oleh peer reviewer. Kemudian kalau kalau kualitas tulisan itu bisa dilakukan oleh beberapa tools di sini. Ya. Memang Whitesmoke, Grammarly, Turnitin itu berbayar ya, tapi ada juga yang tidak berbayar. Silakan saja dicek ya. Yang tidak berbayar itu Swan kalau tidak salah tidak berbayar. Duplichecker juga tidak berbayar, tapi dia terbatas. Kalau tidak salah maksimum hanya 1000 kata ya. Nanti silakan dicek. Ya, kebetulan saya sendiri beli Grammarly. Ya, beli Grammarly, license Grammarly selama 1 tahun ke depan. Ya, saya beli dari dana penelitian. Dan itu salah satu keuntungan dari hibah-hibah penelitian. Jadi kita bisa memanfaatkan dana penelitian untuk membantu kita meningkatkan produktivitas menulis, ya. Jadi itu bisa kita manfaatkan di situ. Karena memang tujuannya memang untuk penelitian. Ya, Popsure ini kalau tidak salah cukup baik dan bagus itu untuk melihat kualitas tulisan, ya, kualitas artikel kita. Coba saya berikan contoh, misalkan saya baru menilai ini artikel dari teman saya, kemudian kira-kira seperti ini skornya. Jadi ini sudah saya tambahkan ya. Sudah saya tambahkan 2 yang lain sebelumnya nilainya sebenarnya 61. Tapi setelah ditambahkan itu malah nilainya jadi 47. Nah, ini adalah hasil-hasil yang bisa kita lihat. Misalkan language. Ya, dari sisi language, kenapa saya ada tanda serunya? Di mana saya harus perbaiki? Nah, ternyata... Mohon maaf, Pak Heru. Ya, tidak kelihatan ya? Sajinya masih yang lama ya?
Ya, sorry. Ini karena saya share semua aja deh kalau gitu. Bentar. Saya share semua saja. Oke. Baik. Ini ya. Tadi masih presentasi ya tadi ya. Misalkan di PubShare ya. Silakan nanti bikin akunnya. Ini gratis. Ketika Anda punya tulisan, nanti Anda bisa upload di sini. Ya, upload di sini dalam bentuk doc. Ya, di sini filenya adalah Word. Ya, batas minimum maksimum ukuran filenya adalah 10 mega. Ya. Kemudian bahasa Inggris, ya jangan pakai bahasa Indonesia, dia nggak akan paham. Ya, kemudian Word-nya itu antara 200 sampai 300 ribu. Ya, halamannya tidak lebih dari 100 halaman. Ya. Ini kalau yang gratis, tapi kalau yang berbayar bisa jadi akan lebih. Ya. Jadi nanti ini, nah setelah dilakukan penilaian, itu nanti dia akan menilai ini, language, yang lengkap misalnya ya. Jadi ini dibantu dinilai, misalkan, oke, language-nya kenapa poor, ternyata ditemukan teknik penulisannya kurang baik. Ini ada 38 isu. Ya, isunya apa saja bisa diklik lagi. Nah, itu bisa sangat membantu kita untuk memperbaiki kualitas tulisan ya. Kemudian di sini ada writing errors ya. Nah, ini perlu kita ini karena ini writing errors-nya ini ada verb form itu 32 error. Preposisi 17. Terlihat ini? Terbaca? Terbaca. Oke, baik. Conjunction. Oke ya, silahkan. Nah, kalau bisa ini sambil mendengarkan saya kuliah, Anda semua sudah buat ini akun di sini ya untuk membantu kita membuat tulisan, terutama untuk publikasi ya nanti. Jadi ini sangat membantu. Ya, jadi PubSure ini jadi PubSure kemudian publication sure gitu ya. Ini White Smoke, Grammarly, Turnitin itu semuanya adalah membantu kita untuk meningkatkan tulisan. Pertama kenapa? Jangankan kita yang bukan native ya. Orang native sekalipun ini banyak yang menggunakan ini. Kenapa? Ya samalah seperti kita. Apakah bahasa Indonesia kita sudah baik, sudah formal? Kadang-kadang kalau kita ikut tes TPA itu kadang-kadang kita rendah ya. Karena apa? Karena ternyata di situ bahasa Indonesia yang dimunculkan itu benar-benar bahasa level tinggi yang nggak pernah kita pakai di umum ya. Jadi mungkin yang kita tahu adalah yang umum-umum saja. Ya, ini juga sama. Di artikel publikasi akademik, itu tentunya bahasanya bahasa formal dan grade-nya itu biasanya grade level tinggi yang dipakai. Sehingga ini akan sedikit berbeda dengan kualitas tulisan kita kalau kita nulis di jurnal, jurnal populer ya, seperti majalah, ya koran, ya atau media-media elektronik yang lain. Jadi ini harus kita kuasai. Ya, mohon nanti silahkan baca ikut ini. Oh ini sudah lewat ya. Boleh saya teruskan lagi sebentar? Boleh Pak, boleh. Baik, ada kuliah setelah ini? Nggak ada Pak, kosong Pak. Oh baik, saya teruskan sebentar ya. Nah kemudian ini adalah definisi dari mengapa kita harus melakukan literature review. Ini saya skip saja, nanti silahkan dibaca ya Bapak-Bapak sekalian. Nah, ini sifatnya definitif, ya. Tapi yang paling penting adalah nanti bagaimana kita melakukan review. Kita melakukan review prosesnya ada 9 paling tidak ya. Ya, refine topik tadi kan sudah ya, determine approach, research effectively, ya, edit and refine. Nah, research effectively, read critically itu tadi sudah saya sampaikan di awal. Bidang sosial berbeda dengan health, berbeda dengan teknik. Jadi nanti masing-masing bisa menggunakan itu. Kemudian nanti saya menginginkan dari semua peserta mata kuliah ini untuk melakukan review terhadap jurnal. Minimal 10, bisa? Insya Allah. Insya Allah. Ya, apa yang harus dilakukan pertama kali? Tentukan topik, cari jurnalnya di mana, habis itu download, kemudian baca,
Terus teknik cara membaca jurnalnya tadi sudah saya sampaikan di awal, itu draftnya sudah ada. Kalau perlu ada lagi, saya juga ini apa namanya? Mungkin artikel, oh bukan ini ya, ada 2 lembar, 2 halaman saja sebenarnya trik untuk membaca jurnal. Nanti saya coba sampaikan ya. How to read. Coba nanti sambil kita cari paper ya, mungkin cukup banyak nanti saya sampaikan. Nah, saya inginnya Bapak-Bapak sekalian melakukan review terhadap jurnal yang tadi sudah diunduh ya, 10 jurnal lah. Kemudian kita buat apa namanya, klasifikasi seperti ini ya. Pembagian kolomnya atau atributnya itu mulai dari author, title, year, citation, lengkapnya seperti ini. Nih, terbaca? Terbaca. Baik, nah tentunya nanti ini akan berbeda dari masing-masing area. Ini kebetulan kaitannya dengan traffic classification. Ya, jadi kalau temanya tadi Pak Misi kaitannya dengan cybercrime, ya Pak Hidayat kaitannya dengan robotik. Kemudian Pak Riki itu tentang vertical urban farming. Ya, itu tentunya atributnya akan berbeda. Tetapi paling tidak ini pasti ada ini. Ya, author, title, publication year, citation, subjective mark, distinctive for, advantage, disadvantage, ya. Kemudian ada nggak pakai mesin learning, real time nggak dia, gitu, datanya terenkripsi nggak, otomatisasi dan seterusnya. Nanti silahkan dibuat kategori sendiri, ya sehingga nanti jadi seperti ini, Pak. Nah, ini lengkap nih. Ya, misalkan tahun 2005 ada penelitian judulnya ini oleh si ini. Ya, kalau dilihat dari citasinya, tinggi sekali ini. Berarti apa? Berarti banyak yang mengacu ke sini untuk melakukan penelitian terkait dengan traffic classification. Semakin banyak citasi, berarti semakin baik kualitas tulisannya sebenarnya, kan begitu ya. Artinya kebermanfaatannya itu jauh lebih besar ya dibandingkan publikasi yang lain. Kemudian nanti ini dibuat note seperti ini, Pak. Nanti ini boleh saya kasih nanti ya di grup, nanti boleh saya share. Karena ini juga saya tinggal melanjutkan dari file ini yang saya dapat juga di internet sebenarnya. Jadi kalau saya penelitiannya kaitannya dengan traffic classification, ya saya tinggal teruskan di bawahnya, Pak. Jadi ini bisa keroyokan gitu ya, tidak harus semuanya baca gitu. Jadi nanti tinggal sharing aja, saling berbagi. Ya, nah bisa kira-kira Bapak-Bapak sekalian 10 aja paling tidak. Ya, nah nanti kita tulis seperti ini. Kenapa kita buat seperti ini? Ini kalau menurut saya juga dulu menemukan ini apa namanya, tidak sengaja saya cari-cari misalkan how to conduct misalkan literatur review effectively misalkan gitu ya, waktu saya cari terus saya dapat ini. Dan ini kebetulan juga saya manfaatkan dan saya gunakan untuk berbagai kegiatan untuk men-trigger teman-teman dosen juga di seluruh Indonesia dulu pada saat saya masih bergabung di Dikti sebagai reviewer beasiswa luar negeri. Ya, itu saya sampaikan ya. Kenapa ini saya sampaikan karena menurut saya ini cukup baik dan sistematis. Ya, selama ini kan saya mungkin menggunakan note, ya saya ketik saja yang saya baca gitu ya, tetapi saya nanti tidak terklasifikasi. Contoh yang paling mudah adalah begini, mungkin saya akan lupa kalau saya pakai cara yang lama. Siapa misalkan author yang penelitiannya terkait dengan traffic classification. Terus kemudian sudah dimulai dari tahun berapa. Kalau ini kan gampang ya, kita tinggal sorting saja. Ya, tinggal sorting, mulainya tahun berapa? Oh, tahun 2005 misalkan ya, yang paling lama ini. Kalau tidak salah ya, kita bisa sorting.
Oke, kita bisa sorting berdasarkan tahun. Oke, ascending sudah. Oke, nanti berdasarkan, oh ya, berdasarkan tahun ini kalau kita lihat ya, ini sudah 2005 ya, paling kecil di sini ya. Jadi tahun 2005 itu sudah dilakukan penelitian dengan ini. Kemudian kita lihat sitasinya ya, sitasinya yang paling tinggi itu berapa sih? Oke, oh sorry. Ya ini, sitasinya yang paling tinggi adalah 772. Ya, ini oleh Karagianis. Jadi kita tahu mana yang artikel populer dan mana yang tidak. Gitu. Sehingga kita ketika nanti kita seminar internasional bisa jadi begitu ya. Kita bisa tahu, oh ini dulu papernya sering saya baca gitu ya. Oh orangnya seperti ini, oh begini begitu dan seterusnya. Dibandingkan kita masih pakai cara yang lama, ya hanya menuliskan, oke, saya baca sudah jurnal judulnya ini, terus temanya ini, yang dia dapat ini, udah selesai. Karena itu mungkin kita tidak tahu perkembangannya. Bisa kira-kira Bapak sekalian, ini nanti saya share di grup ya. Bisa, Pak Heru bisa. Oke, baik. Pak, Ini. untuk tahun bebas saja Pak. Kenapa? Untuk tahunnya? Ya. Tahunnya maksimum harus 10 tahun terakhir. Sesuai dengan ini, Pak. Sesuai dengan ini. For sure. Oke. Ya, kita lihat ya. Kita lihat kategori references ini. Ya, kita coba lihat kategori references. Nah, oke. Oh, referencesnya mana ya? Saya coba ambil yang depannya dulu. Nah ini references ya. Kita lihat references. Kenapa dia skornya rendah? Lihat. 2002 merah, 2004 merah, 2005 merah, 2010 merah, 2012 hijau. Berarti apa? Gunakan within last 10 years. Ya, ini tentunya keputusan ini atau penilaian ini tentunya sudah berasal dari kesepakatan umum ya, atau bukan kesepakatan sebenarnya, dari pengalaman penelitian ya. Kalau misalkan sudah lebih dari 10 tahun mungkin sudah absolut penelitiannya ya. Tapi kalau masih 10 tahun berjalan terakhir itu mungkin masih valid ya. Jadi kalau bisa 10 terakhir berarti maksimum tahun 2012 minimum itu 2012 ya. Ininya paling lama itu tahun 2012 kalau bisa ya. Gimana, apalagi cybercrime itu kan termasuk ilmu baru ya. Kalau pertanian mungkin ilmu lama, tapi teknik-teknik di IT-nya mungkin baru, itu bisa jadi banyak ditemukan di atas tahun 2012. Setuju? Siap, insya Allah. Iya. Karena apa? Karena nanti kalau Anda artikelnya dicek dengan option ini paling tidak sudah lolos untuk kriteria ini. Untuk kriteria ini differences itu sudah lolos, gitu ya. Dan tinggal strukturnya nanti ya biasalah, karena kita kan ini struktur tulisan ya, organisasi tulisannya. Kalau language-nya ya biasalah, kalau kita masih poor karena memang kita bukan native ya, tetapi mau tidak mau karena tuntutan publikasi kan kita harus perbaiki ya, walaupun kita bukan native. Nah ini kalau mau lihat keseluruhan ya berbayar ya, ada 233 isu ya di bagian ini. Nah ini ada errornya, terus punctuation ini banyak, masalah capitalization ini hal-hal sepele kan ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan Anda semua menulis dan kaitannya dengan language quality itu baik, berarti dosennya nggak perlu lagi koreksi yang ini. Jadi benar-benar dosennya itu adalah meneliti substansi ya penelitiannya,
bukan lagi menulis masalah grammatical error ya, kemudian typo gitu udah nggak perlu lagi gitu ya kalau sudah ada alat ini. Makanya saya biasanya ada satu lagi yang saya langgan ya, Grammarly misalkan ya. Ini saya biasanya pakai ini, gitu, pakai Grammarly, ya, pakai Grammarly seperti ini untuk mengecek nilai skornya. Contoh misalkan mana ya? Oke, ini masih banyak ya. Inilah contoh saja. Kalau ini berbayar, ya, saya kebetulan berlangganan. Dan ini setidaknya, ini kan ada rekomendasi nih, ini kenapa hijau, kenapa merah gitu ya. Ini kelihatan di sini clarity-nya, unclear, engaging, segala macam, sehingga skornya hanya mencapai 78. Nah, ini udah lumayan, ya, paling tidak oke lah, saya nggak perlu banyak mengecek tentang grammar. Kalau misalkan ini, in this area, there is no doubt that people are familiar with media sosial like Facebook and Twitter. Nah, ini kenapa biru, kenapa merah? Ini ada apa namanya? Ada suggestion-nya. Ya, your sentence may be unclear. Ya, ini mungkin kenapa unclear? There is no doubt that people are familiar with media sosial like Facebook and Twitter. Nah, ini mungkin bisa jadi unclear bagi mereka. Kenapa? Ini nggak perlu in this area. Udah langsung aja, there is no doubt misalkan ya. Ini bisa kita hilangkan. Bisa kita rephrase sentence. Misalkan kita kalau berbayar dia bisa lakukan ini. Ya, kita tinggal klik aja ini. Selesai. Ya, nah, kenapa ini masih merah? Nggak perlu ini, ya. Bukan nggak perlu. Ini salah. Ini bahasa Inggris yang ejaan Indonesia. Giliran kita pakai bahasa Indonesia, kita bilangnya apa? Sosmed. Ya nggak? Sosial media. Giliran bahasa Inggris, kita bilangnya media sosial. Terbalik. Ya. Harusnya ini bahasa Inggrisnya, jadi karena ini pakai bahasa Inggris, ya ini karena kebiasaan pakai bahasa Indonesia ya di media sosial. Ya, tapi kalau bahasa Indonesia kita biasanya justru pakainya istilahnya kan sosmed, ya enggak? Bukannya medsos. Kalau yang benar kan medsos. Ya, tapi kalau kita pakai bahasa Inggris bilangnya medsos, ya, bukan sosmed. Jadi terbalik-balik ya. Nah, ini kalau ini kan ada suggestion-nya nih. Ini karena apa? Ketidaksempurnaan kita sebagai manusia ini luput, kita lupa mana Indonesia, mana bahasa Inggris. Nah, ini ada rekomendasinya, tinggal kita klik ini aja. Oke. Dia akan berubah. Ya, misalkan loh, ini kok kenapa tuh? Ini pasti ada salah penggunaan preposition ya. Jadi ini pakai with. Ya udah. Nah, cuma memang nanti Anda juga sebagai manusia tidak harus serta-merta turut menuruti ini, ya. Kita juga bisa baca, karena kita bisa set, ya. Kita bisa set. Ini kan penggunaannya adalah untuk apa? Kita bisa set ininya, penggunaannya, ya. Misalkan ini mungkin, jenis dokumennya ya, saya ingin coba cari jenis dokumennya. Ini plagiarism-nya yang di bawah, ini juga bisa dicek. Kita aktifkan plagiarism, nah ini. Dia sedang ngecek plagiarism-nya. Oke, ini tadi sudah diperbaiki dari 78 jadi 80, lumayan naik 2 poin. Nah, kalau ini ternyata saya cek, artikel ini sudah saya cek, dan ternyata plagiarism-nya cuma 3%, itu bagus sekali berarti. Ya, Anda berarti benar-benar melakukan parafrase atau melakukan penulisan dengan bahasa Anda sendiri yang belum pernah ditulis oleh orang lain. Gitu ya. Nah, ini pun nanti itu akan apa namanya? Bisa kita sesuaikan dengan jenis dokumennya. Sebentar. Oh, enggak nemu ya. Oke. Saya kembalikan. Ini sudah ya. Jadi Anda bisa lihat ya bagaimana
tools-tools seperti ini bisa membantu kita untuk mengkoreksi tulisan dan meningkatkan kualitas tulisan kita. Ini saya kembalikan lagi, ya nanti buat contoh yang lain. Oke. Baik. Jadi misalkan kalau misalkan kita ingin bikin baru atau kita sudah punya dokumennya, kita tinggal upload. Dan ini sudah ada di Word. Ya. Di Word itu sudah ada. Ini. Grammarly. Ini saya buka. Ini saya tulis. Misalkan begini. Ini saya bikin dokumennya ya. Bahasa Inggris. New. Oke, Grammarly-nya saya buka. Ya tentunya ini masih mengakomodasi bahasa Inggris ya, tidak bahasa Indonesia. Jadi misalkan currently, misalkan I'm do, misalkan I'm do sport ya in the village area. Ini sengaja saya salahkan ya. And doing, and do with my friend from Senegal, misalkan begini ya. Nah, ini langsung dikoreksi sama mereka dari sisi correctness, ya. Oh ternyata salah ini. Ini kok ada be, kemudian ada verb. Verbnya verb pertama. Kalau verbnya gerund atau verbnya dalam bentuk apa namanya ing gitu ya, ini oke. Jadi makanya rekomendasinya bisa seperti ini, bisa I'm doing ya, I'm doing sport, kan bisa langsung direkomendasikan begini. Oke, ini clear, tidak ada masalah engagement, tidak ada delivery, tidak ada. Ini bisa, atau bisa kita copy di sini. Ini kalau kita pakai plugin-nya yang sudah saya install di Word. Tapi kalau misalkan kita copy tadi ke sini, kita masuk ke dokumen, ya. Kemudian kita paste di sini, ini tadi kan seperti ini ya. Nah, ini juga akan ini. Nah, tetapi nanti di awal kita harus set dulu goal-nya kita apa. Ya, jadi misalkan audiennya siapa? Expert kah? Knowledgeable kah atau umum? Oke lah, kita umum ya. Kalau artikel akademik, sebaiknya yang minimal knowledgeable atau bahkan expert, sehingga nanti kualitas kita benar-benar bisa dinilai sangat tinggi gitu ya. Maksudnya dinilai benar-benar tinggi supaya kita improve tulisan kita menjadi lebih baik. Kemudian bahasanya formal misalkan. Kemudian di sini akademik domainnya, ya, confident, ya. Kemudian intense-nya misalkan convince, karena kita tulisan akademik ya. Oke, kita done. Setelah itu kita aktifkan plagiarisme nanti. Nah, coba lihat di sini. Beda kan kalau saya hanya yang sifatnya umum saja. Ini. Coba kalau saya ganti goal-nya. Misalkan dia general, informal, ya, general, informal, general, kemudian ini netral, kemudian ini inform. Sama nggak hasilnya? Nggak sama. Ya, bisa kita lihat bedanya ya. Jadi kita harus buat senarionya juga. Ini dokumennya untuk apa? Baik, kalau ini saya tinggikan semuanya. Ini convince misalkan. Ini convince. Ini dia akan lebih ketat menilainya. Oke, ini I'm doing. Nah, ini ada rekomendasinya kenapa pakai I itu tidak diperkenankan. Oh, ternyata personal pronoun informal writing itu tidak disarankan. Ya, makanya ganti dengan third person. Contoh misalkan ini. Informal, when the water temperature is lowered to 32 degrees Fahrenheit, you get ice. Nah, di sini ini adalah informal kalau pakai you. Sehingga ketika Anda menuliskan dalam bentuk jurnal akademik, Anda menuliskannya seperti ini.
ice forms when the water temperature is lowered to 32 degrees Fahrenheit. Ya, jadi clear ya. Bisa di sini nggak ada persennya kan? Ya, tidak ada persennya. Maka persennya di sini diupayakan dihilangkan. Nah sekarang kalau yang ini kira-kira bagaimana kita memparafrasekan? Ya, di sini personal pronouns I, me, mine, myself, ourselves, ya. Kemudian apa namanya? You, your, yourself itu tidak boleh muncul. Ya. Jadi gunakan misalkan author, researcher, gitu ya. Itu boleh. Jadi misalkan the author, kan ini kebetulan menulis bukunya. The author, berarti kan di sini kalau memang ini yang keduanya masih salah, apakah pakai is atau pakai ini yang jelas kan pakai is ya, karena the author. Nah is do, nah ini ada dua nih double verb nih, ya be dengan verb pertama. Jadi ini bisa dihapus menjadi does. Ya, bisa juga kita bisa gunakan is doing. Ya. Atau apalah nanti. Nah ini my, ini juga masih personal, ya, personal, ya. Jadi kalau mau ya ini dihilangkan saja. Ya, with friend from synagogue. Ini pakai s ini kurang ya, artikel. Bisa pakai e. Ya, nah ini langsung looking good. Nilainya 100 harus ini. Tapi dia nggak nilai karena text is too short. Ya, kira-kira seperti itu. Ini tutorial singkat ya jadinya. Dan itu pengalaman-pengalaman yang memang itu sangat membantu nanti ketika Anda menulis proposal dan juga khususnya artikel nanti. Ya, jadi nanti tools-tools yang tadi saya sampaikan sebisa mungkin Anda gunakan ya untuk membantu Anda meningkatkan tulisan dari sebuah artikel. Baik, demikian. Ini sudah lebih dari setengah jam kelebihan mengajarnya, nggak apa-apa, bonus. Bagaimana? Ada yang ingin kita diskusikan atau ditanyakan? Silakan, Pak Riki, Pak Hidayat, Pak Misi. Untuk ini Pak Heru, yang format literatur review tadi yang ya. Pak Heru gunakan, atau mungkin kita punya versi yang hampir sama, atau gimana Pak? Atau harus ikutin format dari Pak Heru? Oh enggak, kalau format dari saya, yang diikuti bukan formatnya, tapi caranya. Caranya, oke, baik. Ya, kalau formatnya itu saya serahkan ke masing-masing, karena setiap topik atau tema itu kan berbeda-beda atributnya ya. Ya. Tapi setidaknya atribut author, publication year, citation, dan sebagainya, title itu kan ada ya. Nah itu mungkin bisa diikuti. Tapi atribut yang lain yang mungkin tidak relevan silahkan diganti. Ya, tidak harus sama persis. Kecuali penelitiannya sama persis, ya mungkin itu bisa dipakai. Ya. Baik, ada lagi? Nanti akan saya share di e-learning maupun di mana di grup WA. Kalau yang link kemarin, ini linknya nanti saya upload di YouTube juga ya, biar bisa memperkaya apa namanya konten-konten di Ilkom juga. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup sih Pak dari saya. Baik, ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi tugas untuk minggu depan sampai ya 2 minggu lah ya, 2 minggu atau 3 minggu sambil kita melanjutkan tema-tema atau materi-materi berikutnya itu sambil dikerjakan karena mungkin tidak mudah untuk baca satu jurnal ya, memahami satu jurnal. Tapi setidaknya langsung saja ditulis yang dipahami di dalam bentuk atribut-atribut tadi yang sesuai dengan apa atributnya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Heru. Saya sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi